Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk hati malam episode 15 November 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya si Cat Kevin. Si Cat Kevin yang lagi ngobrol sama si Alia Seattle. Gara-gara si Alia Seattle dia ngadu kepada si Cat Kevin, dia ditampar oleh Mbak Lia. Tiba-tiba ada telepon dari Pak Arta, yaitu ayahnya Dewi. Lalu ayahnya Dewi juga, Pak Arta juga, dia telepon kepada si Cat Kevin bahwa dia akan mulai kerja besok di kantornya dia, tapi dia mau dekatnya si Priska. Singkat cerita, keesok harinya juga Parta juga dia pergi ke kantornya si Cat Kevin, dan di sini dia juga didekatin oleh meja kerjanya si Priska. Lalu Parta juga dia duduk dan nanyakan kepada si Alia Seattle, kemana Priskanya sekarang gak ada, kata Parta kepada si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga dia ngomong kepada Parta, itu gampang, saya akan telepon. Lalu si Alia Seattle juga dia menelepon si Nurus Tunjung si Priska si muka dua. Terlihat si Alia Seattle menelepon si Nurus Tunjung si Priska, dan si Priska juga dia yang lagi di taksi dia kecegat macet. Lalu dia juga dibohongin oleh si Alia Seattle. Lalu si Priska juga dia turun dari taksi itu dan dia juga langsung naik ojek karena dia buru-buru ditunggu oleh Bu Arni di kantornya. Lalu singkat cerita, sampailah ke kantornya, dan dia pas masuk ke kantor dia sangat kaget, dan dia juga ngomong kepada si Alia Seattle, mana Bu Arninya, kata si Priska kepada si Alia Seattle. Terlihat si Alia Seattle juga dia tertawa karena dia sudah membohongi si Nurus Tunjung si Priska. Lalu Parta juga dia menghampiri si Priska, dan si Priska juga dia dekatnya Parta dia sangat kaget. Lalu si Alia Seattle sama si Cat Kevin juga dia pamitan kepada Parta, dia akan ada meeting. Di sini si Nurus Tunjung si Priska juga sangat kaget dan dia juga melotot kepada si Alia Seattle. Lalu pas di depan pintu ruang kerjanya Parta sama si Priska, di sini juga si Priska juga menarik tangannya si Alia Seattle, tapi dia tidak bisa, dan singkat cerita si Priska juga dia berdekatan meja kerjanya sama Parta, yaitu ayahnya Dewi. Terlihat ayahnya Dewi juga, Bapak botak ini juga dia memandang wajahnya si Nurus Tunjung si Priska, si Jenong itu. Si Jenong juga dia cuman mendelik meliatin Parta yang lagi memandang dirinya. Lalu Parta juga menghampiri si Nurus Tunjung si Priska. Di sini si Priska dibikin tumbal oleh si Alia Seattle untuk membela pekerjaannya di proyek stadion itu supaya lancar. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si Alia Seattle juga dia mau video callan sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia pamitan kepada Parta, dia akan mengangkat telepon. Lalu si Priska juga pas di luar dia mengangkat telepon video callan sama si Alia Seattle. Terlihat si Alia Seattle juga dia ngomong kepada si Nurus Tunjung si Priska, pokoknya kamu harus bisa manfaatin ayahnya Dewi, yaitu Parta, kata si Nurus Tunjung si Alia Seattle. Singkat cerita, si Alia Seattle juga dia sudah menelepon si Priska, dia juga sangat senang dan bahagia karena dia tidak susah-susah untuk memperlancar perusahaan proyek stadion itu. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam, di sini Nana dan Dewa juga lagi ngobrol di kamar. Dia juga akan sama-sama saling percaya dan tidak akan cemburu ke siapapun juga, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia sama ngomong kepada Nana, saya juga tidak akan gampang cemburu kepada kamu, kata Dewa sambil tersenyum. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha yang lagi senang dia akan menikah sama Lula. Lalu Lula juga dia datang ke rumahnya Nana untuk minta restu, dan dia juga akan menikah sama Pasha. Nana juga sangat sedih dan sedih bahagia. Lalu keesok harinya juga dia ngomong kepada Bu Farah, tapi Bu Farah di sini sangat geram banget kepada Nana. Saya tidak akan mengizinkan kamu berangkat ke pernikahan Lula yang tanpa restu, kata Bu Farah kepada Nana. Lalu Bu Farah juga dia ngomong lagi kepada Dewa sama, pokoknya kamu jangan datang ke
pernikahan lula, kata Bu Farah. Tapi di sini Nana juga dia sambil melotot dan dia juga menjawab, saya pasti akan datang Ma. Pokoknya walaupun Mama menahan saya untuk tidak datang, saya akan datang karena itu adik saya satu-satunya, kata Nana kepada Bu Farah. Dewa juga dia tidak ngomong, dasar Dewa entah bagaimana Dewa pikiran Dewa. Dia cuma mengulang aja, dia memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan Bu Nana sama Bu Farah. Lalu di sisi lain keesok harinya di proyek stadion diserang oleh anak buahnya Pak Harta yaitu ayahnya Dewi. Di sini juga terjadilah perkelahian Dewa sama Lucky dan Pasha juga dia lagi melawan anak buahnya Pak Harta, tapi anak buah Pak Harta juga bisa dikalahkan. Lalu di sisi lain di rumahnya Dewa Buana, di sini si Alia si Atel dia masuk ke rumahnya Dewa Buana, dia akan mengambil Junior. Untung Nana dengan sigap dia langsung memegang pundaknya si Alia si Atel, dan si Alia si Atel juga dia langsung kena tampar lagi sama Nana karena dia mau menculik lagi Junior. Lalu Junior juga diambil oleh Nana dari gendongannya si Alia si Hileud Atel. Kamu itu tidak kapok-kapok Alia, kata Nana kepada si Alia si Hileud. Tiba-tiba di depan pintu kamar datanglah Dewa yang sudah melawan tadi sama anak buahnya Pak Harta. Si Alia satu juga sangat kaget dan terkejut. Tiba-tiba Dewa datang ke kamarnya karena dia juga sangat yakin Dewa akan tidak tinggal diam karena dia akan menculik Junior. Lalu di sisi lain keesok harinya Nana juga dia lagi ngobrol di kafe sama Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut melihat mantan istrinya yaitu Mbak Lia dia akan ke kafe. Di sini juga Mbak Lia juga sangat kaget dan dia ngomong dalam batinnya, apakah benar Nana itu punya hubungan khusus sama Mas Fajar, kata batinnya Mbak Lia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sangat kaget dan terkejut dia melihat mantan istrinya ada di depan kafe. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 15 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min baelo lobati soledat karena Mimin mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.